lihat deh si ibu itu setiap ngaji ya udah 7 minggu jilbabnya nggak ganti-ganti. Kata yang sebelahnya, iya mana udah lecek kayak kantong kresek. Dia mah kadang-kadang ngambil risol, ngambil makanan langsung meper di jilbab sih. Ya, mana ngaji modalnya tas doang lebar. Ya kan kalau ibu-ibu ngaji yang penting kan, ya kadang-kadang ada risol, ada apa kan bawa. Buat apa cari yang branded ya bu ya, tas-tas mahal. Yang penting kan kebawa semua. Kadang-kadang pisang sama tandan-tandannya nyangkut. Ntar mungkin atau diganti dulu aturan, dia dapat sesuatu yang buruk diganti yang lebih bagus. Ibu misalnya ada yang doa minta mobil yang 2 pintu ya, berharap sih motor sport kayak punyanya Rizky Bilar, nggak taunya dapatnya 2 pintu yang pick up mobil bak gitu. Tapi dengan mobil itu dia jadi jualan ayam gitu. Akhirnya dia bisa berangkat haji, bisa. Tapi kalau enggak, yudakhirulah ka ajron yaumal qiyamah. Orang yang doa tuh ada pahalanya hari kiamat. Karena orang doa berarti dia yakin sama Allah. Udah itu jadiin senjata. Iya bu? Halo? Nah, ini jadi kita insya Allah aman, rezekinya lancar. Jadi kalau masih kurang, banyakin lagi istighfarnya, banyakin lagi sholatnya, banyakin lagi sholawatnya, banyakin lagi zikirnya, banyakin lagi doa. Saya pernah ketemu sama orang yang berangkat haji, hajinya gratis 360 juta tahun 2022 pas pembukaan pandemi. Ternyata itu ibu tahajudnya rajin, 360 juta dia nggak ngeluarin duit sepeser pun dengan izin Allah. Ya, nah inilah bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, keamanan kita adalah an-nabi. Kan sekarang nabi udah nggak ada, walaupun di sini kelihatan nih orang-orang yang merasakan Nabi hadir. Kalau dia merasakan Nabi hadir karena dia menjalankan sunnahnya Nabi. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, surat apa bu? Halo? Ya gue udah gak tega. Alah jangan. Pak? Halo? Masya Allah. Al-Ahzab 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lumayan ada 2 orang liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi Nabi itu teladan. Ya, nanti bukan saja kepemimpinannya, Nabi kan adil. Nabi lagi ngimamin, rakaat pertama panjang, rakaat kedua begitu dengar ada anak nangis, Nabi pasti, oh ini ibunya, orang tuanya pasti gelisah anaknya nangis. Dicepetin di rakaat kedua. Ya, ada imam sholat Idul Adha, ya lagi begini nih, tiba-tiba hujan. Dia tetap aja baca surat panjang. Dia mah enak, ada tendanya. Jamaah kan yang di luar udah lepek. Udah gitu dia baca Sabbihisma rabbikal a'la, napas dulu ya. Udah baca aja kulhu. Ya. Nah itu ujian keimanan Pak Ustaz. Buktinya mereka nggak ada yang bergeser, hujan-hujanan tetap. Ya begitu ditanya, wah ente hebat, luar biasa. Padahal ini kan sholat id kan sunnah menurut jumhur. Ada juga yang mengatakan wajib menurut Imam Ahmad ya. Kok sunnah aja ente sampai bertahan begitu? Ya bukan begitu Pak Ustaz, saya kan sholat cuman setahun 2 kali. Kemarin Idul Fitri udah kagak. Kalau Idul Adha sekarang saya bubar, habis saya setahun gak ada catatan. Pantesan aja gitu ya. Nabi itu adil. Pernah ada sahabat ngimamin subuh sampai matahari terbit, mungkin dari 4:30 ya bu ya.
setengah 5 lewat 10 lah qomat kali ya, atau lewat 15 sampai jam 6. Ada yang protes, dia kalau ngimamin kelamaan, ditegur sama Nabi. Ya, supaya dia adil sebagai seorang pemimpin. Dan Nabi kepemimpinannya ada minuman susu. Apa Nabi minum duluan? Ternyata enggak. Sama Abu Hurairah diputerin dulu, suruh sahabat minum susu. Setelah terakhir, kata Nabi, minum engkau Abu Hurairah. Diminum Abu Hurairah. Baru kemudian diminum oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Dan Nabi pemimpin yang enggak arogan, demokratis beliau. Waktu memilih tempat perang Badar, sahabat ada yang bilang, ya Rasulullah, ini taufiqi apa tauqifi? Ini memang ijtihad engkau apa memang dari Allah? Kalau dari Allah kita nggak akan bisa protes deh, pasti ini udah benar. Enggak, ini ijtihad aku. Kalau ini zat engkau, kayaknya bagus kita menguasai sumur Badar. Akhirnya diterima. Nggak mentang, enggak, saya pemimpin, pokoknya ente tinggal ikut. Ya, misalnya nih ketua panitia mana Ustaz? Hah? Lagi ngebagiin besek. Oh, ketua mesin ya. Ustaz siapa Pak? Hah? Iya, Ustaz Duyanto ya. Misalnya, oh pokoknya ibu-ibu nanti dress code-nya harus pakai hitam-hitam gitu. Kata ibu, jangan hitam-hitam aja dong. Kita kan nggak punya. Oh ya udah bebas. Ya, itu namanya dia adil. Yang nggak punya nggak apa-apa. Iya. Karena memang orang sini sih alhamdulillah, jangankan ibu-ibunya, anak-anaknya juga udah pakai busana muslimah ya Bu. Anak-anak di sini nih alhamdulillah, saya dengar katanya ya, jangankan ngaji, jangankan sekolah, berenang aja pakai mukena ya. Alhamdulillah. Bahkan kalau orang-orang yang nggak ngikutin Nabi, perempuan keluar pakai you can see my ketek. Iya Bu, pakai celana wahai. Ya? Hah? Hawaii kan segini, wahai segini. Udah gitu ada rombe-rombenya lagi. Ya, tapi kalau di sini alhamdulillah beda, ya. Dan ibu-ibunya juga meneladani Rasul. Dan masuk kita, apa yang diikutin dari Nabi? Perkataannya. Nabi itu kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, berkata yang baik atau diam. Ya, apalagi misalnya di majelis, ibu-ibu lagi ngaji, ustazah belum datang. Kadang-kadang ada tuh, lihat deh, si ibu itu setiap ngaji, ya, udah 7 minggu jilbabnya nggak ganti-ganti. Kata yang sebelahnya, iya, mana udah lecek kayak kantong kresek. Dia mah kadang-kadang ngambil risol, ngambil makanan, langsung meper di jilbab sih. Ya, mana ngaji modalnya tas doang lebar. Lah kan kalau ibu-ibu ngaji yang penting kan, ya kadang-kadang ada risol, ada apa kan bawa. Buat apa cari yang branded ya Bu ya? Tas-tas mahal, yang penting kan kebawa semua. Kadang-kadang pisang sama tandan-tandannya nyangkut. Udah ada yang ngomongin nih, alhamdulillah ada yang sadar, nggak boleh gibah. Gibah itu pahala kita habis seperti kayu nih yang kebakar api. Udah nggak usah dibahas dan nggak usah gibah. Si ibu itu memang jangan dari zaman emaknya juga udah norak. Akhirnya kena juga. Makanya falyaqul khairan aw liyasmut. Kita Pak ya kadang-kadang lagi naik mobil, lagi nyetir, tiba-tiba ada yang ngelewatin. Kadang-kadang mengkelak nih kita. Mau ngomong jelek, kita tahan. Ya kadang-kadang kan orang lewat soal gitu, udah husnuzon aja, siapa tahu dia mules. Itu orang lagi mules kita uber-uber. Ya, mending kalau joknya kulit. Ya. Kalau joknya fabrik kan, dia takut betanda gitu. Udah husnuzon aja, ya. Lu kadang-kadang, dasar si tolol. Simnya kalau nembak begitu tuh. Tahan ya, sabar. Kata niru Nabi itu bisobrihi wa musabaratihi wa murabatatihi, kesabarannya dan dalam kekuatan kesabarannya. Ya Bu, Nabi mah ke Taif disambitin, malaikat datang, ya Rasulullah, saya cabut nih gunung, saya hancurin mereka, saya timpa pakai gunung ini. Kata Nabi, jangan, nanti anak cucunya ada yang beriman kepadaku.
Kalau kita lagi kesel sama orang, datang malaikat, gimana kalau saya hancurin dia? Nih, lu cabut nih Gunung Agung sama Gunung Sahari sekalian. Ibu-ibu di sini kan perbuatannya niru Nabi ya. Nabi sabar, ibu-ibu juga sabar. Kalau ada yang ngomongin kita, oh, si ibu itu mah begini, nyicil jilbab bayar pertamanya doang, kesononya kagak bayar lagi. Kalau ada yang ngomong jelek sama kita, kita balas dengan bunga. Kita lemparin sama pot-potnya. Itu namanya nggak sabar begitu. Nabi omongannya baik, ya Bu. Nabi pulang ke rumah, nanya sama istrinya, aku mau makan, ada makanan enggak? Kata Bunda Aisyah, hari ini aku nggak masak ya Rasulullah, nggak punya makanan. Nabi bilang, idzan ana shaim, kalau gitu saya puasa. Mirip sama suami ibu ya, kalau pulang nanya ada makanan apa enggak. Terus ibu karena habis maulid di sekolahan, hari ini aku nggak masak, kata suami ibu, kalau gitu aku puasa. Puasa ngasih lu duit belanja. Kadang-kadang suka dibangkit-bangkit, Bu, ini bukan bapak-bapak sini, ya kan? Apa, kamu nggak masak? Duit habis 100.000 6 hari. Kata ibu-ibu di sini, suaminya lagi marah, matanya melotot. Ibu-ibu nggak bales marah. Kadang-kadang suaminya melotot, dia lebih melotot lagi. Apel, lu modal apa dulu kawin? Sarung juga bolong. Pakai diungkit urusan sarung. Bu, halo. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, saya mau minum dulu. Udah ada. Nih, saya ke rumah anaknya Komeng, dia lagi makan pakai tangan kiri. Saya tegur, Bang, karena dia anaknya bagus sama ganteng, gagah. Makan tuh tangan kanan, jangan tangan kiri. Yang tangan kiri itu setan. Ya Pak Ustadz, saya udah tahu. Lah itu tangan kiri. Tadi tahunya mah tangan kanan. Ini pas cabenya aja tangan kiri. Jadi biar proteinnya saya, moncornya setan. Karena saya tahu 1 cabai 7. Ya nggak gitu juga. Ya minum duduk, tangan kanan, baca bis. Itu aja udah 3. Dan dalam Islam 1 kebaikan dikali 10. Dan mau minum, jangan napas kalau minum. Fala yatanafas fis syarab. Apalagi mau minum gantian, temennya mau minta lagi nungguin, kita napas. Gak jadi tuh temen. Jadi nggak lu minum? Enggak. Kenapa? Ngebul. Lu habis makan jagung ya? Enggak, itu kok kuning ya. Dan minum salasa nafahat, minum 3 tegukan. Bismillah. 1 2 3, udah 4 tuh, kali 10 40. Dan habis itu bilang alhamdulillah. Begitu aja dapat 50 pahala kalau ngikutin Nabi. Ya jangan ibu-ibu misalnya habis senam di RW di kelurahan, N1 N2 1 2 ya kan, pulang nih bikin teh manis, minum glokok. Anaknya udah negur, Mak bismillah, Mak. Udah gua aus. Mak udah lu mak aja. Enggak, itu sendoknya ke bawah. Sendok liwat tadi nggak sadar. Bu, halo. Jadi kalau kita ngikut Nabi, omongannya baik. Suaminya apa? Duit habis 100.000 6 hari. Ibu, ya karena ini bidadari sorga semua, ya. Baik yang di luar maupun yang di dalam masjid ini bidadari semua. Bilang begini, tenang suamiku, duit 100.000 mah jangankan 6 hari, ini cukup setahun. Udah aku beliin kalender, jadi tiap bulan tinggal dicopotin. Nggak usah marah-marah ya Bu ya. Dan Nabi itu pulang kalau ada makanan suka dimakan, nggak suka nggak pakai dikomen. Iya, suguhin daging rendang nih, begitu digigit mungkin agak alot ya, habis itu dicela. Gua rasa sendal kali itu, ya nggak daging semua, gua gigit gigi gua nempel. Udah dicela-cela nggak enak, 3 potong habis.
Dan mau pulang masih nanyain lagi, daging tadi masih ada nggak? Lu bilang katanya alot. Enggak, gue juga buat kucing. Kucing kan giginya tajam. Oh, jadi kucing dulu yang mapak, baru habis itu lu. Nabi nggak pernah mencela makanan. Ya, begitu dikasih misalnya ada nih orang bikin makanan, ya, itu mah keras banget pak rotinya, gua rasa buat nyambit anjing mati tuh. Gitu. Nabi kalau suka dimakan, gak suka ditinggalin, gak usah pakai komentar. Ya, kayak suami ibu misalnya minta dibikinin sayur asem, ibu udah masak nih. Ya sebenarnya sih nggak enak ya, dalam pikiran suaminya masih aseman badan lu gitu. Tapi karena suaminya ngomongnya baik gitu, gimana suamiku? Dia sebenarnya udah nggak bisa ngomong bu, gitu. Rasanya tuh udah nggak enak gitu kan. Ya, tapi dia nggak mau. Ya, begitu enak nggak? Akhirnya daripada dia ngomongnya, yang gini enak nggak? Akhirnya 2 tahun. Oh jadi enak nih, iya. Besok masak lagi, nggak usah. Emang kenapa? Ntar lu capek. Kita beli aja tuh di warteg sebelah. Ya, emang ada warteg sebelah. Bukannya rubuh waktu warteg sebelah. Nah, jadi Nabi omongannya bagus, perbuatannya juga bagus. Nabi ada yang ngeludahin. Pas orang itu sakit, Nabi yang berkunjung. Nabi disambitin, Nabi memaafkan, Nabi sabar. Dan kalau ada problem, ya sholat. Tadi istighfar juga salah satunya di dalam Ibnu Katsir dikatakan itu sholat. Kita kadang-kadang sholat, ya Allah. Kadang-kadang lama kalau ada orang doang. Orang munafik gitu. Kalau ada orang, takbirnya aja bu. Orang udah sujud nih, masya Allah. Ketinggalan jauh ya. Akhirnya orang udah pulang dia. Rakaat pertama aja belum gitu. Tapi kalau nggak ada orang, ya Allah cepet set. Sampai dia lupa, gue tadi ruku dulu habis sujud dulu ya. Saking kecepetannya orang munafik. Iya, saya pernah di tempat saya di Al Hilal tarawih berapa lama? Sejam ada. Alhamdulillah. Kadang-kadang 23, 7 menit terapi. Ya ada salawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Tapi karena cepat salim mulai. Ya, kebenaran ada tetangganya si Salim udah pulang kampung. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, karena cepatnya salim mulai. Saya cari imamnya hafal Quran bu di tempat saya. Baca Ar-Rahman. Aduh, sahdu banget. Tapi mama nggak demen. Pas salam saya langsung di WA. Pak Ustadz, kenapa? Imam itu jangan dipakai lagi. Emang kenapa bu? Lama. Udah imam favorit kita mau Ustadz Sugi aja. Nanti mah kalau baca ayat yang kul-kul, ya. Kalau nggak kul ya. Kalau udah dengar kul huwallahu ahad kayaknya nyes gitu. Masjid nggak ada AC-nya aja perasaan adem gitu. Tapi kalau imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dengar Alif Lam Mim bu, itu bisa bikin kentut berjamaah. Ya lu kentut enggak? Enggak, udah kentut, ayo bareng. Ini Alif Lam Mim lama. Gak taunya imamnya habis Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Gua udah kentut. Bu, makanya kita contoh, iya. Dan gimana Nabi sama istrinya aja manggilnya nggak pernah jelek, ya Humaira, wah yang pipinya kemerah-merahan. Mungkin kayak suami ibu ya manggil ayam beb, sini. Jangan pas awal-awal doang, beratnya masih 45 kilo, digendong-gendong ayam beb gitu. Begitu 55 bebek. Begitu naik 75 brot sini, begitu 85 grobot, di atas 85 udah nggak dianggap orang. Istrinya lagi duduk, tolong kontainer jangan parkir di sini ya, Jalan Pramuka macet nih. Aduh, bu, halo. Nah makanya ini kita contoh dan sekaligus juga kepemimpinan. Ya kayak Nabi sholat tadi udah saya ceritain, adil, bijak, ya.
memimpin dengan ilmu. Betul nggak Bu? Karena Nabi Yusuf aja 7 tahun di Mesir kelaparan, bilang sama raja, saya punya kemampuan dan saya punya kecakapan dan saya bisa diandalkan. Inni hafidun alim, aku pandai menjaga dan aku punya ilmunya. Ya, dan pemimpin harus gitu. Sholat aja Bu, yang dipilih yang paling alim. Ya nggak Bu? Jangankan imam Bu, 2 orang di belakang imam itu juga nggak boleh sembarangan. Ini imam nih, kiblat kan ke sana ya. Imam, 2 orang di belakang imam. Maaf nih Pak Ketua ya, Pak Babinsa sama Pak Babin ya. Yang 2 di belakang imam aja itu harus punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, imam batal kan keluar, ikutin aja. Ditanya lagi, mau kemana Pak? Gue batal. Gue balik lagi. Bilang sama yang lain, imam batal. Yang sebelah sini kalau nggak paham, gue udah tahu, maka gue nggak ngikutin. Kalau dia paham kan dia lanjutin. Nah kalau nggak ngerti, imam baca surat dia nggak bisa nyambung, bagaimana? Ya. Nah ini, insya Allah. Ya, kenapa Bu? Baik Pak, jangan kemana-mana, kita tunggu sampai ibu itu berhenti. Dan kita nyontoh Nabi, ya, keadilannya, kepemimpinannya. Wah, pokoknya kalau dapat imam yang adil, insya Allah, ya, imam yang amanah, ya, ini yang kayak misalnya Umar bin Abdul Aziz. Ada lampu dari negara, begitu ditanya bagaimana kabar anaknya, dimatiin dulu karena ini dibiayai oleh negara. Masya Allah. Kita kadang-kadang di masjid aja Bu ya, ngecas di masjid, ngambil air di masjid, sejadah dipinjam gitu. Ya mudah-mudahan pelan-pelan kita lebih baik ya Bu ya. Kalau kita ngasih ke masjid kayak gini kan, masjidnya cakep, insya Allah semuanya akan dibangunkan istana di surganya. Dan yang terakhir, Nabi itu kita contoh juga dalam setiap keadaan. Makan, minum, tidur, bahkan sampai buang air. Cara jongkoknya ada Bu, cara duduk makannya ada. Kalau kita ikut, ya emang orang sini sih insya Allah paham. Jangankan doa masuk WC, doa bongkar WC juga paham. Kita mau masuk kamar nih, entar kamar kosong, tetap salam, assalamualaikum. Gak usah takut ada yang jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Balik lagi. Karena memang kalau ada jin di situ, kita salam dan zikir, dianya kabur sambil ngomong sama teman-temannya, la mabita lakum wala asa. Malam ini kita nggak bisa tidur sama dia dan nggak bisa ikut makan malam. Kita harus kabur. Cabut Joy. Gak bisa. Tapi kalau nggak doa, nggak salam, nggak zikir, tidur sebelahan, pantesan mimpinya nggak enak. Iya. Atau ke WC, udah doa gitu, minggir nih. Minal khubuthi wal khaba'is. Kalau ibu nggak doa, main jongkok aja. Anak tuyul lagi main tak umpet di lubang WC. Ibu main jongkok aja, kan kena pala anak jin. Dia ngadu mamanya, ma, kena. Ya mungkin bapaknya marah. Besoknya kita meriang ya. Dan Nabi tuh berakhlak mulia. Sampai sama jin aja. Nabi ada akhlaknya. Bukan sama non-muslim, bukan sama Islam aja, sama non-muslim. Kita kan paling baik di Indonesia. Apa ada kita diperintahkan misalnya gitu nyari non-muslim, panggil di halaman masjid, kita sunatin masal, nggak boleh. La ikraha fid-din. Ya, bahkan siapa yang menganiaya kafir zimmi atau orang yang tidak beriman sama dengan kita, sama dia menganiaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama jin aja Bu. Nih kalau anak-anak muda camping, lagi di gunung, ternyata nggak ada air, habis buang air besar, ceboknya pakai batu ya, karena di sini udah paham semua. Tadi di sekolahan pakai baju, kalau pakai baju kotor ya. Pakai
Cuman perhatiin nih, ambil 3 yang benar-benar batu, pencet dulu. Kalau hancur, oh bekas orang berarti. Ya kan, melepas gitu, ya hancur ya. Nggak bisa dipakai bersuci ya, karena dia nggak masa bersihin najis pakai najis. Pencet dulu, atau dipencet udah keras nih, lihat, oh ini bukan batu tapi tulang nggak boleh dipakai istinja karena dia makanan dari golongan jin. Kata Nabi, jangan dipakai cebok, itu makanan saudara kalian dari golongan jin. Emang pesen yang pakai mayones ya? Katanya enggak, tadi double cheese doang. Sampai kayak gitu, bahkan sama binatang. Ini anak-anak misalnya lewat nggak seneng sama anjing, nggak boleh tuh. Anjing lagi iseng jongkok, main sambit aja palanya, meletak kayak anjing nengok, siapa yang nyambit? Anak-anak papasan nih sama anjing, nggak suka kita sama anjing, liurnya juga najis sih, tapi nggak boleh diganggu. Dia kita papasan, udah aja biarin dia lewat. Mungkin dia juga lagi mau main bola atau apa, kita nggak tahu ya. Jangan lewat papasan sama anjing dikatain, anjing lu. Kata anjing lu apa? Anjing juga mengkelap ya. Nah inilah, dan siapa yang bisa nyontoh? Liman kana yarjullah, orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah ya, wal yaumal akhir. Hidup kita ini bakal dibatasin, ada hari akhir. Orang yang tahu ya bahwa kita semua bakal meninggal. Saya punya kakak kelas, Bu, dia itu marketing properti, tapi propertinya adalah jualan kuburan muslim. Jadi kadang-kadang WA, Ustaz beli dong yang 5 lobang. Terus saya tambahin deh 1 lobang lagi. Apa mau nyari yang hook? Aduh, kalau udah kuburan mah nggak perlu hook ya. Karena tempat semua sama, yang penting adalah amal yang akan jadi teman kita di kubur. Ya Bu, halo. Karena yang namanya meninggal nggak harus tua, nggak harus sakit. Kemarin pemain bulu tangkis Cina umur 17 tahun meninggal di lapangan. Ya enggak? Kita nggak bisa bilang, Bu, oh, Ustaz teman pengajian saya dadakan meninggal, tadi pagi masih ngobrol, siang mati. Itu biasa ya. Yang nggak biasa itu kalau pagi meninggal, siang ngobrol, malam WA call. Ini si Tuti menelpon nih ya. Oh, ada Bu Tuti. Maaf ya Bu, Ibu boleh ngambil buah nih, karena namanya udah kesebut. Panjang umur ya Bu. Sehat. Halo. Jadi orang yang paham semua bakal pulang ya, dan bakal kembali ya, dan teman sejati kita adalah amal soleh ya. Mudah-mudahan ya manfaat buat kita ya. Dan saya juga nih kalau udah begini ingat, kayak semalam waduh pulang udah teler, subuh udah deh saya sholat aja di rumah nih. Tapi ingat, Nabi ngajarin kita sholat, ya udah akhirnya kita jalan juga ke masjid. Karena walaupun kita merangkak itu lebih bagus, karena sholat subuh di masjid berjamaah itu pahalanya semalaman penuh gitu sholat. Masya Allah, qobliyahnya aja dunia dan isinya. Ibu jangankan dunia dan isinya, tas sama isinya aja demen. Ini dunia dan isinya, Masya Allah ya. Maka Nabi begitu, kita ikutin. Ingat sama Bang Komeng, begitu makan di restoran di Mekah, Mutawif yang mimpin kita tawaf makan buah zaitun, kan rasanya nggak enak. Bang makan, saya nggak enak. Dulu istrinya kan orang Arab ya, rasanya getir. Kata Mutawif, saya juga tadinya nggak doyan, tapi karena Rasul makan, saya makan. Pokoknya apa yang Rasulullah kerjain, saya pengen kerja. Sama dulu ada teman saya Chinese, punya showroom di Kemayoran sama di Ceger, sekarang udah meninggal. Dulunya non muslim ya, dulu dia suka makanan yang haram. Babi itu jangankan yang matang, babi nyebrang aja dia nafsu. Ya Bu, tapi begitu dia Islam, udah nggak mau lagi. Enggak, saya nggak mau. Nah itulah ketakwaan pada Allah. Sampai di sini, halo, lanjut.
Ya, mudah-mudahan ini ya silaturahim kita. Kalau nggak ketemu lagi di sini, kita ketemu di Madinah. Ya Bu, di sini ada berapa orang yang belum haji? Tuh kelihatannya haji semua ya. Saya baru masuk aja tuh Bu, auranya, baunya bau haji. Ya, mendingan bau haji lah daripada haji bau ya kan gitu. Dan kemarin tuh saya satu tenda jenderal bintang 2 ya, profesor Mamah Dede udah 33 kali berangkat haji, direktur RCTI ya. Ini lagi kita create buat program Ramadan juga ya. Saya kasih tuh buku-buku saya tuh kalau mau dipakai buat sinetron nanti. Nah, itu ada juga kemarin tukang parkir Bu, berangkat haji sama bininya. Nabung 19 tahun, sehari cuma 5.000. Makanya ibu kalau mau berangkat haji nabung sehari 5.000 Pak. $5.000, $5.000. Ya insya Allah cepet ya kan, kalau 5.000 perak ya 19 tahun ya kan gitu. Ya Bu, makanya kalau nggak ketemu lagi di sini, kita ketemu di Madinah. Kalau nggak ketemu di Madinah, ketemu di Mekah. Kalau nggak ketemu di Mekah, kita ketemu di surga. Ya mungkin ibu-ibu, Ustaz, saya dulu di Masjid Al-Hilal yang nyender melonjor di belakang. Oh ibu masuk surga? Iya saya di blok F. Alhamdulillah. Ya makanya ketemu lagi insyaallah ya. Yang mau umroh bareng saya bisa hubungin Ustaz Abdul Qahar ya, nanti saya kasih diskon 10.000 perak ya. Yang penting kan di diskon ya. Walaupun nanti ada doa lagi mungkin dari sesepuh ya, saya mau doa dikit. Biniatil qabul wal fusul wal itamami kulli sul wa ila hadratir rasul. Ya buat kesehatan kita, keselamatan kita, kesuksesan kita. Yang tadi saya bilang ada bencana, semuanya Allah jauhkan dan Allah hindari. Penyakit yang ada sakitnya diangkat oleh Allah. Yang lagi punya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang lagi pengen sekolah, yang lagi pengen kerja, yang lagi pengen punya usaha, yang lagi pengen utangnya lunas. Amin deh, saya juga bareng gitu. Itu semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin wa syakirin liman yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taghfirana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni kami, ayah ibu kami, guru-guru kami, dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Juga pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Jadikan pemimpin kami yang adil, amanah, yang akan menjalankan sesuai dengan janji mereka di hadapan Allah. Amin. Pemimpin yang meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Juga guru-guru kami, para ulama kami, habaib kami, dan orang-orang yang ingin menjadikan negeri ini menjadi negeri yang sejahtera, aman, damai, tenang dan tentram, ya Allah. Ya Allah ya Rahman, Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadun SAW wa na'udzubika mimma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun SAW. Ya Allah, kami meminta semua yang pernah diminta oleh Nabi, dan kami berlindung dari kejelekan yang dulu Nabi berlindung kepada semua kejelekan itu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, inilah doa kami. Mudah-mudahan orang yang mengeluarkan rezekinya untuk maulid ini, Allah ganti 700 kali lipat. Yang datang, Allah berikan pemahaman. Yang mengeluarkan tenaganya untuk semua acara yang pada hari ini bisa terjadi seperti ini, Engkau berikan kebaikan dan Engkau balas berlipat ganda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon maaf saya kembali ke studio. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.